Yang pertama soal Jakarta ya, kenapa pilkada di seluruh Indonesia itu kok seperti jadi fokus perhatian media maupun masyarakat gitu ya. Ya. Jadi memang Jakarta itu kan multifungsi ya. Dulu ya sebelum ada pemindahan ke IKN itu kan pusat pemerintahan, ya, pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat pariwisata, ya, pusat kebudayaan, pusat pendidikan. Gitu. Nah, berbagai fungsi ini mengakibatkan Jakarta itu seperti magnet, gitu kan. Okay. Ya kan, ini kan kerjaan ini kan. Fungsi itu kan ada kerjaan banyak di situ. Peluang untuk bisa cari kerjaan. Karena itulah tiap tahun orang berduyun-duyun dari daerah itu masuk Jakarta. Inilah masalah klasik yang paling berat ini. Karena kan kita kan negara kesatuan, nggak ada undang-undang larangan kita masuk ke daerah lain. Ya. Okay. Nah kalau yang masuk kayak Ismoko, mudah saya carikan kerjaan. Ya kalau yang nggak punya keterampilan, nggak punya modal, udah datang ke Jakarta bawa anak istrinya, nanti kita makannya gimana, sandangnya sih adanya aja, tapi papan gitu kan. Tempat tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Nah itulah akhirnya pada nyerobot tanah kosong, milik orang maupun pemerintah, diusir lagi itu akhirnya ke pinggir kali. Jadi seperti itu rentetannya. Dan jumlahnya tidak sedikit. Nah, karena multifungsi itu lalu menjadi perhatian media kan. Betul. Gitu, menjadi apa namanya? Pusat pemberitaan terus. Nah, orang-orang apalagi yang punya kehendak ya untuk running lagi yang lebih atas lagi, ini adalah panggung terbaik. Gitu. Panggung terbaik Jakarta. Ya, karena itulah itu sebabnya menjadi seksi lah Jakarta. Seksi menjadi seksi betul. Gitu. Nah, memang sekarang ini belum final ya, belum final gitu. Tetapi ada arah koalisi Indonesia Maju Kim ini akan menggeret juga mantan pesaingnya dulu waktu pemilu. Iya kan? Terutama kubu yang dukung Anies, yaitu Nasdem, PKB sama PKS. Gitu. Nah kalau ini terjadi, sekarang tinggal PDIP dan itu tidak cukup kursinya untuk nyalonkan seorang gubernur. Gitu. Nah bisa saja nanti kalau itu jadi kenyataan, ya, Kim plus itu tadi, lalu Ridwan Kamil akhirnya apa namanya melawan kota kosong gitu. Saya kira ini kurang seksi jadinya. Betul. Karena tempat yang sangat strategis Jakarta itu kan. Bahkan sering disebut inilah miniaturnya Indonesia. Barometer nasional segala macam kan. Nah, ini menjadi kurang gitu ya. Dalam alam demokrasi ini yang menurut saya kurang kena gitu kalau harus dengan karena ada figur-figur yang potensial dan berkualitas. Katakan semisal kecuali Ridwan ya ada Anies, ada Ahok, itu kan orang-orang yang sudah punya jam terbang, punya pengalaman memimpin dan ya sudah menunjukkan dirinya lah, ya punya kualitas. Gitu. Pak, kalau menarik nih Bang Yos, kalau Pak Ridwan Kamil ya bersaing dengan kota kosong, bagi demokrasi kayaknya kurang ini ya. Ya yang seperti saya katakan tadi. Kalau itu kejadian gimana di Jakarta? Ya namanya kejadian nggak usah kita diskusikan lagi karena itu boleh juga loh kan. Memang tidak melanggar. Tapi ya. kurang baik ya. Dalam alam demokrasi karena banyak figur-figur yang potensial juga. Kalau bersaing itu kan kita bisa menemukan yang terbaik. Kalau satu baik kita adu, kalau kota kosong lah kita adu ya pasti dia menang kan. Iya. Tapi kalau baik kita adu yang baik kita akan dapat terbaik. Terbaik. Kan gitu. Dan masyarakat Jakarta yang umumnya kan masyarakat yang apa ya punya intelektual gitu. Jadi bukan apa namanya masa-masa yang asal milih bukan. Iya itu ya harusnya sih lebih gitu ya. Kita harus disodorkan pilihan-pilihan yang terbaiknya. Pak Anies kalau misalnya nih Bang nggak punya tiket maju. Kalau menurut saya gini ya Anies itu ya dia masih punya peluang untuk independen. Calon independen. Iya, cuman dia harus memanfaatkan waktu ini. Waktu yang tersisa ini, sekian hari ini apa cukup waktu itu untuk Tapi kalau kerja keras mungkin saja bisa. Gitu. Ya ini baru kayaknya nih usulan calon independen Anies Baswedan ini baru kayaknya ya teman-teman ya.
kita juga nggak Karena terpikirkan begini Pak Anies ya, calon independen. dia punya punya nilai plus. Oke. Nilai plusnya itu begini ya, di dalam pilkada itu biasanya incumbent itu sulit dikalahkan. Hmm. Incumbent di semua tingkatan ya lah, Iya, kabupaten, iya, kota, iya. provinsi, gitu. Ya, di pilkada Termasuk juga nasional kan. Pilpres. Termasuk incumbent itu karena sudah punya akar, punya ini Betul. kan. Jadi Itu ya. pekerjaan rumah Pak Anies itu lebih berat effortnya kalau dia calon independen. Tapi peluangnya besar bang. Kalau abang lihat. Kalau nyalon kan, ya Maju secara artinya saya independen. katakan tadi kan dia incumbent. Seperti misalnya Ridwan Kamil, coba aja, hampir dipastikan dia menang itu kalau di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Misalnya kan, karena dia incumbent di sana. Seperti juga Kofifa sekarang di Jawa Timur. Kalau lihat survei di Jakarta itu kan Pak urutannya ya kira-kira Pak Anies, Pak Ahok, kemudian ketiga agak jauh selisihnya baru Pak Ridwan Kamil. Gitu. Memang Pak Ridwan Kamil nggak begitu populer kalau di Jakarta ya dari surveinya ya. Kalau misalnya ini kita andai-andai aja misalnya Pak Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan yang dari calon independen. Itu lebih baik daripada melawan kota kosong berarti Bang Yus. Nah ya tentulah. Harus ada lawan yang berhadapan. Seperti saya katakan tadi, kalau orang baik, lawan kota kosong pasti menang kan. Tapi kalau orang baik, ini juga baik gitu kan. Kan tidak mungkin equal gitu, sama persis kualitasnya kan. Akhirnya yang lebih yang akan terpilih kan, saingannya gitu. Maksud saya gitu. Ridwan Kamil ya menarik. Beliau kan belum pernah di Jakarta ya, Bang Yus ya. Ya mungkin populer di Jawa Barat surveinya. Ibaratnya kalau dia ikut pemilihan di Jawa Barat, merem aja bisa menang lah, misalnya gitu ya. Rakyat Jakarta melihat, menurut Bang Yus lah sebagai jam terbang. Iya dia kan seorang sarjana ya, mudanya ya, pernah memimpin Jawa Barat. Ya, artinya walaupun belum di Jakarta dia bisa adaptasi dengan cepat, saya rasa gitu, nggak ada masalah. Kalau dia misalnya nanti yang terpilih gitu misalnya. Cuman disayangkan itu tadi kalau terpilih dengan lawan kota kosong itu, ya walaupun menang itu kurang bergengsi secara menurut saya. demokrasi juga kurang baik ya Bang ya. Iya kan? Kalau lihat, Abang kan sekitar 10 tahun berarti Bang ya, gubernur DKI. Melihat Jakarta ke depan lah, kira-kira kebutuhan utamanya kalau di skala prioritas gitu 1 sampai 5. Sementara ibu kota misalnya pindah ke IKN. Masih kebutuhan besar itu masih adakah? Jadi meski satu fungsi dipindahkan ya ke IKN dan saya berasumsi dan berharap tentunya ya IKN itu hanya membawa satu fungsi saja, pusat pemerintahan. Itu kita contoh Canberra. Ya, dipisah. Kalau ingat saya ya dulu dari Melbourne, ibu kota itu dipindahkan ke Canberra dan hanya membahas satu fungsi yaitu pusat pemerintahan. Jadi sarana prasarana yang dirancang pun hanya untuk mengakomodir satu fungsi ini. Fungsi pemerintahan tadi ya. Tetapi kalau fungsi-fungsi lain dibawa juga, fungsi ekonomi misalnya, lah nanti akan jadi Jakarta kedua kan. Jadi sesek lagi gitu harus pindah lagi kan begitu. Masalah yang sama lagi ya. Saya pernah tinggal 7 bulan di Canberra gitu, pernah sekolah di sana kan. Wah itu kota paling nyaman di dunia. Gitu ya, Pak. Waktu tahun 90 ya, 89, 90 saya di sana itu. Penduduknya ada 250.000 saja. Wah. Hutan kota di mana-mana, taman, nyaman sekali, dan tidak ada polusi. Gitu. Saya berharap IKN seperti itu tentunya kan. Nah, fungsi-fungsi yang ditinggalkan ini ya itu sebenarnya sarana prasarana Jakarta itu sudah cukup. Nah, misalnya ya hotel untuk mengakomodir pariwisata dan pusat ekonomi tadi ya, lalu mall untuk shopping, lalu juga tempat hiburan, lalu juga tempat ibadah, itu semuanya sudah lengkap gitu. Jadi kedepannya saya harapkan bisa diselesaikan masalah-masalah klasik gitu kan. 1, kemacetan, itu 2, banjir, ya 3, kependudukan itu tadi. Nah soal transportasi, banjir gitu ya, kependudukan ini sebenarnya juga ada ketergantungan Jakarta ini dengan daerah lain, terutama tetangga kita Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Satelit ya. Gitu kan. Nah oleh karena itulah cara menyelesaikannya dari sudut pandang saya waktu gubernur selama 10 tahun itu sama. Maka saya menggagas dulu adalah megapolitan.
Ya, oh iya Gitu. zamannya. Megapolitan itu penggabungan tata ruang Jakarta dan sekitarnya dan tetangganya itu tadi. Bukan penggabungan administrasi. Artinya Depok, Bogor, Bekasi itu tetap Jawa Barat, Tangerang di bawah Banten. Nggak Tetap berubah secara gitu. struktur Tetapi administrasi. secara tata ruang kita atur Hanya bersama-sama. tata ruang. Transportasi yang juga connect, itu kan sudah saya rancangkan. Jaringan transportasi makro ibu kota itu untuk mengakomodir megapolitan. Busway sudah saya tembuskan perbatasan Bekasi di sana, Tangerang di sana. Mestinya Tangerang Bekasi membuat jaringan sistem yang sama. Gitu. Maksud saya itu kan. Lalu LRT yang bukan sentra ekonomi dan perdagangan gitu. Juga hubungan Bekasi dan Tangerang. Itulah Depok dan Bogor itu waktu itu kita tembus dengan MRT. Subway itu, tetapi subway kita yang kita rancang memang tidak semua di bawah tanah karena kosnya sangat tinggi kan. Besar, ya. Jadi elevated di atas jalan gitu. Dari Fatmawati sampai Depok sampai Bogor, di sana ada stasiun besar. Jadi orang Depok sama Bogor yang mau ke Jakarta parkir di stasiun itu mobilnya. Habis itu dia naik MRT gitu. Itulah ngurangnya kemacetan. Begitu juga orang Tangerang dan Bekasi naik busway atau LRT. Kan itu alternatifnya dulu. Parkir Jadi di sana jalan. ini sudah dirancang bukan oleh Sutioso, aku yang mimpin aja kan. Tentu ini oleh pakar-pakar transportasi termasuk konsultan kita. Ekspornya dari Bogota saya datangkan dulu. Gitu. Tapi perdana zaman abang saya ya. dalam kondisi yang itu tadi 5 presiden itu tadi kan. Artinya apa? Presidennya gonta ganti. Negeri itu lagi tidak baik-baik saja gitu. Ini kan jadi perhatian para investor. Wah bahaya investasi di Indonesia apalagi di Jakarta. Iya, betul, betul. Nah kan, padahal ini MRT, LRT ini kan dengan modern perlu investasi. Nah tetapi pada saat diekspos ya dengan perbaikan-perbaikan yang saya minta gitu ya, saya meyakini menyelesaikan masalah kemacetan ke depan nanti gitu. Konsep ini. Tetapi kalau konsep yang bagus itu tidak pernah dimulai, sampai hari Raya Kuda juga enggak jadi-jadi kan. Nah karena itu tanya aku kepada tim itu pertanyaan terakhir. Prof, dari jaringan 4 moda ya, 4 moda itu kan MRT ya, LRT, busway 15 koridor, terus waterway itu lewat sungai. Ini semua terintegrasi. Terus mengakses satu sama lain, termasuk mengakses tetangga kita. Makanya saya katakan ini menyelesaikan masalah ke depan. Mana yang saya bisa mulai tanpa mendatangkan investor? Jawabannya lugas banget tim itu. Busway Pak. Gitu. Kenapa busway? Ya busway kan jalannya sudah ada Pak. Tinggal pasang separator, bis kita pesan, supir kita rekrut, jalan Pak. Itulah makanya cikal bakal saya waktu itu busway. Koridor mana dari 15 koridor yang paling sibuk? Koridor 1, Blok M Kota. Blok M Kota itulah pertama yang saya resmikan 15 Januari 2004 gitu kan. Dan terus sisa 3 tahun saya kebut habis karena ternyata kan busway ini jadi primadona kan. Saya tambah habis kan sampai 10 koridor dari 15. Tetapi 7 yang beroperasi. 3 sarana infrastruktur. Dan infrastruktur ini artinya sudah ada haltenya, sudah ada separatornya, tinggal bis sama sopir saja. Ini diteruskan sama Vogel gitu. Dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau Anda kok masih macet, ya kan jaringan belum selesai. Iya, saya baru mau tanya itu. Saya jujur aja LRT sudah sering lihat tiap hari karena aku ke Jakarta tiap hari dari Bekasi ini ya. Tapi saya nggak pernah lihat keretanya yang lewat itu, belum lihat kereta yang lewat. Oh LRT. LRT itu. Gitu. Memang peminatnya tidak sebanyak MRT sih penumpangnya ya. Oh iya, memang kalau MRT itu kan yang paling besar lah. Betul. Paling besar transportasi jenis moda yang paling besar itu. Masif, iya. Tapi kosnya paling mahal kalau di bawah tanah terus. Iya. Tapi paling tidak kalau di luar negeri tempatnya ada subway nggak ada gitu. Buat gengsi jadi kota dunia tadinya ada dari kota tua sana. Dari kota tua itu rutenya ya, sampai lewat sungai, di atas sungai. Antara Jalan Gajah Mada dan Malioboro kan ada sungai. Ya, kan? Harmoni itu ya. Saya lewatkan situ, baru masuk itu di Harmoni, masuk ke dalam. Terus Tamrin, Sudirman, terus sampai Fatmawati, terus tembus ke Lebak Bulus sebagai stasiun besarnya. Tetapi ini dari Fatmawati sebenarnya konsepnya adalah ke Depok dan
Oh, ke Bogor gitu. Tapi elevated di atas jalan. Itu semua ya. Jadi ini biasa itu, donol gitu kan. Kenapa di atas sungai ya, dari Kota Tua sampai Harmoni, supaya kita murah gitu. Di atas sungai kan ada sungai antara sungai di dua tengah itu. jalan. Jadi Gitu. busway ini legacy Bang Yos ya. Iya, bukan saya sekali lagi, aku yang mimpin, itu udah pikiran-pikiran orang. Bang Nimarunda. Aku kan latar belakang militer ya, jadi ini sekali lagi pelajaran. Jadi kalau jadi pemimpin tuh jangan merasa pintar semuanya ngerti, enggak juga. Kalau strategi pertempuran mungkin aku ngerti kan, tapi kalau macet ada biang itu yang kita undang. Jadi grand design transportasi ini udah dirancang dari zaman Bang Yos ya. Ya, betul. Busway, MRT, LRT, waterway. Ya itu ada fokus Itu kalau semua berikutnya jadi untuk barang- melanjutkan, merealisir ini semua. Kalau bisa terrealisasi, waterway misalnya juga. Itu kayaknya keren Waterway banget. ini sebuah alternatif saja ini. Kalau misalnya 3 moda itu cukup mungkin tidak usah. Tetapi kan aku tertarik waktu aku studi banding ke Belanda gitu kan. Iya, betul. Wah, kenapa kita nggak bisa di gitu? Jakarta? Tapi masalahnya kan kiri kanan rumah semua. Sungai kita itu kan. Maka normalisasi sungai itu harus menjadi target dari para gubernur yang akan datang. Ini kan masalah macet ya, Abang tadi bilang, kenapa masih macet gitu ya? Tapi kenapa masih macet Bang? Apakah grand design itu nggak terlaksana penuh? Atau Ini memang macet itu kan masalah lain bertambah? Menduduk misalnya? perbandingan antara jalan dengan kendaraan itu tidak sebanding kan. Pertumbuhannya. Pertumbuhannya. Ya. Pertumbuhan jalan itu di bawah 1%. Pertumbuhan kendaraan di atas 11%. Jauh ya. Gitu. Nah, kalau gitu nggak boleh orang, bukan kayak begitu. Makanya itu diarahkan orang pindah ke Transportasi publik. transportasi umum. Supaya dia mau pindah harus representatif kendaraan itu. Nah, apa representatif kriterianya? Aman, nyaman, duduk itu nyaman, kerja pakai komputer bisa gitu kan. Tepat waktu. Nah kalau kendaraan umum telatnya setengah jam ya dia bisa kacau kerja kan. Iya, iya. Nah, tepat waktu yang keempat adalah terjangkau tiketnya. Nah, barang mahal pasti tiketnya mahal, logikanya gitu. Iya, nggak ada yang mau naik. Enggak mau naik supaya kita subsidi. Gitu. Betul. Nah, busway 3.500 bisa keliling Jakarta dari mana kalau nggak kita subsidi? 1.500 ya. Tapi orang kan mau pindah sana semua kan gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kecuali diselesaikan konsep itu ya. Saya tidak ingat ya, busway 15 koridor itu sudah berapa koridor? Mungkin masih ada 1 atau 2 yang belum. Ya, selesaikan. Ya, LRT juga aku sudah cerita, sudah tiap hari aku ngelihat rel-relnya, aku nggak pernah berpapasan pas Keretanya lewat. padahal aku tiap hari sekali lagi pulang pergi saya nggak pernah lihat gitu kan. Apa aku yang pasial nggak pernah ketemu atau nggak? Aduh, udah jalan gitu kan. Nah, lalu nantinya tetap harus ada peraturan membatasi kendaraan yang turun di jalan. Itu biasa di Singapura juga sama seperti Kota-kota itu. besar dunia itu biasa Gitu. ya. Nanti kan wah ini diskriminasi enggak gitu. Anda pengen pindah ke kendaraan umum kan udah disediain dan itu terjangkau oleh masyarakat lapis bawah sekalipun. Kan gitu. Transportasi, banjir nih Bang, ini PR besar banjir. Nah banjir ini kan diakibatkan sungai, 13 sungai yang mengalir dari selatan ke Jakarta. Oke. Lah sungai ini ngelewatin provinsi mana aja? Jawa Barat, Banten, DKI. Jadi yang lewat 2 atau lebih provinsi itu harus di-handle oleh pusat. Gitu. Menyelesaikan banjir juga ada konsepnya. Tidak bisa hanya di hilir saja di Jakarta. Kita apapun resapan air ya. Gorong-gorong dibersihkan, sungai sudah bersih. Bersih pun belum tahu sungai kan. Kan masih banyak rumah kan. Ini aja belum dihilir ya. Nah di hulu ini harus dibikin adalah situ-situ raksasa. Di situ ada 3 atau 4. Untuk apa? Untuk membelikan sungai itu ke dalam situ. Nampung air, sebagai kantong air sebelum masuk Jakarta dengan pintu-pintu air. Jadi pasti teratasi banjir itu. Gitu kan.